Bab 006. Klik. Sedetik kemudian, air matanya luruh, tangannya bergetar sambil memegang ponselnya. Sudah aku kirim, tolong jangan sakiti dia, isi pesan yang dikirim sambil menyertakan bukti transfer dari ponselnya. Aura menutup wajahnya dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar halus iringi air matanya yang luruh di balik kedua tangannya. Aura, Dek, kamu kenapa? Aura membuka kedua tangannya, dan mengusap lelehan air mata yang membasahi pipinya secepat kilat. Menyusut hidungnya, Aura memutar kursi duduknya dan tersenyum. Ada apa Pak? Tanyanya dengan senyum kaku. Enggar masih menatap Aura dengan lekat. Kamu ada masalah? Kenapa menangis? Tanyanya lagi dengan wajah penasaran. Aura mencoba mengeluarkan hembusannya napas pelan untuk mengurangi sesak dadanya, bibirnya pun melengkungkan senyum. Tidak apa-apa Pak, saya hanya ingat keluarga saya. Aura menunduk sambil memainkan kedua jaringan di pangkuan. 67. Kamu yakin? Enggar masih belum percaya, tatapnya begitu menelisik. Aura mendongak dan mengangguk. Betul Pak. Hah? Enggar mengembuskan napas kasar, jika Haikal menyakitimu, katakan saja padaku. Aku yang akan memberinya pelajaran. Ucapan Pak Enggar justru membuat Aura tersenyum. Tidak Pak, ini bukan salah Tuan Haikal, katanya jujur. Kalau begitu dia pasti akan galau melihat kamu menangis Aura, katanya lagi diiringi dengan kekahan. Aura membulatkan kedua matanya, jangan beritahu Tuan Haikal, Pak. Aura menggeleng dengan wajah takut. Mata Pak Enggar memicing, jadi kau takut jika dia tahu. Bukan begitu, tapi Aura justru bingung harus seperti apa. Dia tidak ingin Haikal tahu dan justru mendesakkan untuk jujur, Aura belum siap. Baiklah, sepertinya kau terlalu mencintai pria tua itu, katanya sambil berlalu pergi dengan kekahan. Aura menghembuskan napas lega, wajahnya langsung telungkup di atas meja dengan kedua tangannya sebagai tumpuan. Aura, lihat Pak. Aura langsung mengangkat kepalanya saat suara atasannya kembali memanggil. Santai saja, kenapa terkejut seperti itu ucap Pak Enggar, laporannya tolong selesaikan, saya akan mengantarkannya ke kantor pusat. Aura mengangguk. Dan lagi, kamu jangan sampai lupa makan, itu pesan dari calon suamimu. Setelah mengatakan itu Pak Enggar pun pergi dengan menahan senyum melihat wajah malu Aura. Ish. Kenapa dia melibatkan Pak Enggar, kan aku jadi malu, katanya sambil tersenyum sendiri. Kantor pusat. Mario mengetuk pintu besar di depannya dengan ragu, ini kali pertama dirinya menemui papanya di kantor setelah kejadian tempo lalu. Masuk. Mario mendorong pintu setelah mendapat izin. 68. Pas sapanya dengan nada ragu dan wajah gugup. Haikal mendongak, menatap Mario yang berdiri tak jauh dari mejanya. Ada apa? Tanya Haikal dengan suara datar, matanya kembali sibuk dengan berkas di tangannya. Aku membawa berkas kerja sama dari klien di Bandung, Marion menyodorkan berkas yang dia bawa. Haikal menaikkan alisnya sebelah membuat Mario semakin gugup. Kenapa kamu Anta? Kamu bisa menaruhnya di meja sekretaris. Haikal meraih berkas yang Mario bawa. Sedangkan Mario hanya mengusap punggung lehernya, sebenarnya semua berkas diterima sekretaris Haikal, namun juga ada beberapa berkas penting yang langsung tertuju pada Haikal. Dan berkas yang Mario bawa tak sepenting seperti berkas lainnya meskipun juga dibutuhkan. Sebenarnya, Mario tampak ragu untuk bicara, lidahnya terasa keluh. Haikal melempar pelan berkas tadi ke atas meja, dan punggungnya bersandar di bahu kursi kebesarannya dengan kedua tangan saling bertaut dengan kedua siku di pegangan kursi. Ada apa? Tanya Haikal datar. Mario semakin menelan ludahnya, meskipun sedang tidak marah, tapi aura Haikal begitu mencekam dan mengintimidasi, membuat Mario benar-benar merasa ciut. Gitu, apa Papa benar-benar ingin menikahi Aura? Tanyanya dengan nada gugup.
Haikal memicingkan matanya dengan sudut bibir tertarik sedikit, seperti sedang meremehkan seseorang di depannya. Kenapa? Apa kamu keberatan, Mario? Mario menelan ludah, ia merasa udara di sekitarnya semakin menipis sehingga menyebutnya susah bernafas. Bukan begitu, tapi Aura itu mantan kekasihku, Pak. Apa Papa tidak takut jika dia hanya mempermainkan Papa? Mario benar-benar tak rela jika Aura mendapatkan papanya. Mario seperti kalah saing. Apa kau begitu tidak percaya diri, sehingga memikirkan keburukan Aura? Jelas sejak awal kaulah yang mempermainkannya, Telak, Mario bungkam tak bisa menyangga ucapan Haikal, pria itu terdiam dengan tatapan runit. Kau salah bergaul, Mario, kau menyia-nyiakan wanita baik seperti Aura, tutur Haikal dengan santai, meskipun ekspresi Mario justru tegang dan tertekan. Cepat atau lambat aku akan menikahi Aura, terlepas dia adalah mantan kekasihmu. Tepuk tangan tentu saja mewakili mereka yang mendapat reward dalam kerja keras bersama. Mereka selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi terbaik di setiap divisi, karena reward yang diberikan selalu bisa membuat 69. Mereka semua tersenyum cerah. 3. Mario mendengus kesal, pria itu keluar lebih dulu tanpa memberikan selamat untuk rekan lainnya. 70. Benny memasuki ruangan Haikal setelah dari ruang rapat, memberikan hasil laporan dari semua divisi. Bagaimana? Tanya Haikal saat Benny masuk ke ruangannya. Mereka bekerja dengan keras, saya rasa reward yang Anda berikan untuk mereka yang bekerja dengan baik membuahkan hasil. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di setiap divisi, tapi putra Anda, Benny menggelengkan kepala, divisi pemasaran justru mengalami penurunan. Katanya lagi. Haikal menenghela napas, tangganya bergerak membuka berkas bagian divisi pemasaran. Sepertinya dia mulai membuat ulah tuan, ucap Benny. Awasi, sampai mana dia akan berbuat. Benny mengangguk. Mario seharusnya menunjukkan kualitas dirinya di saat hubungannya dengan Haikal sedikit retak karena kelalaian Mario, apalagi dengan tuntutan Mario yang ingin diakui di perusahaan ini, tapi Mario justru melakukan hal yang di luar kendali. Di lobi Enggar baru saja memasuki kantor Haikal, pria itu ternyata tidak sendiri, belakangnya ada wanita cantik siapa lagi jika bukan Aura. Wajah Aura tampak cemberut. Pasalnya ia dipaksa untuk ikut dengan atasannya itu untuk menemui bos besar. Tentu saja Aura tahu siapa itu, hanya saja dirinya sudah tak dibutuhkan setelah semua berkas selesai untuk laporan akhir bulan. Jangan cemberut begitu, nanti kalau bos tahu aku yang akan dapat masalah, ucap Enggar saat keduanya di dalam lift. Sebenarnya usia Enggar dan Haikal ini sama hanya berbeda bulan, tapi Enggar sendiri sudah memiliki keluarga dan juga anak. Aura memaksakan senyum kesal di depan atasannya itu membuat Enggar hanya mengangguk. Ting! Pintu lift terbuka, keduanya keluar saat sudah sampai di lantai ruangan Haikal. Saya izin ke toilet dulu Pak, ucap Aura yang mendapat anggukan dari Enggar. Jangan lama-lama, kalau tidak mau disusul Haikal. Aura hanya memutar kedua bola matanya malas, kenapa Pak Enggar jadi lemes begitu batin Aura. Aura memasuki toilet umum di lorong ruangan Haikal, dia juga baru pertama memakai toilet di lantai ini. Sore bro. Sapa Enggar saat masuk ke ruangan Haikal. Benny masih berada di sana dan hendak keluar saat Enggar masuk. Kenapa kamu kesini? Saya kan bisa ke sana, ucap Haikal pada sahabatnya itu. 71. Sekalian pulang, lagian ini sudah sore kenapa kalian masih di sini saja? Tanya Enggar yang sudah duduk di sofa. Benny pun tak jadi pergi, sedangkan Haikal memilih untuk ikut duduk dengan sahabatnya itu. Sebentar lagi kami akan menemui klien dari Dubai, ucap Benny sambil memberikan minuman dingin. Oh, jadi kamu tak menjemput kekasihmu? Tanya Enggar sambil menyesap minumannya. Aku masih ada pekerjaan, nanti supir yang akan menjemput Aura.
Haikal menenggak minuman kaleng di tangannya. Benny dan Enggar sepertinya adalah saksi cinta Haikal pada Aura, keduanya meremang yang lebih dulu mengetahui hubungan mereka. Sedangkan Aura baru saja keluar dari toilet, namun dirinya begitu terkejut saat Mario berdiri di luar pintu menunggunya. Mario. Mario tersenyum menyeringai, "Hai. Mantan," katanya dengan senyum aneh. Aura tampak waspada, ia menatap ke sekeliling yang terlihat sepi. Lantai ruangan Haikal memang luas, namun di lantai itu hanya ada 3 orang, sekretaris asisten dan atasan, dan saat ini Ayu sudah lebih dulu pulang setelah meminta izin untuk pulang cepat. Aura sempat takut, tapi sebisa mungkin ia tak menunjukkan ketakutannya. "Mau apa kamu?" ketus Aura dengan tatapan datarnya. Padahal jantungnya sudah dak-dikduk melihat Mario, ia takut jika Mario akan berbuat nekat. "Kenapa kamu begitu takut melihatku? Bukankah kamu mencintaiku?" ucap Mario sambil menggerakkan tangannya ingin menyentuh wajah Aura. Tapi belum kesampaian, tangannya sudah ditepis lebih dulu oleh Aura. "Jangan kurang ajar Mario. Atau aku akan teriak," peringat Aura dengan tatapan tajam. Bukannya takut, Mario justru tertawa. Saat ingin pulang tadi Mario tak sengaja melihat Aura di dalam lift bersama atasannya. Saat lift terbuka di lantai ruangan Mario ada salah satu karyawan yang menggunakan lift yang sama dengan Aura di dalamnya, dan Mario tanpa sengaja melihatnya. Dan kini disinilah dia berada, setelah mengikuti Aura tentunya. "Aura, kau begitu naif, denganku kau sok suci, tapi lihatlah sekarang kau justru dengan sukarela menyerahkan diri pada calon mertuamu." Mario menatap Aura dengan tatapan tajam, pria itu sudah tak bisa melihat Aura dengan tatapan hangatnya. "Tahu apa kau? Urusi saja selingkuhanmu," hardik Aura yang akan pergi. Tapi tangannya langsung dicekal Mario dengan kuat. 72. "Katakan, berapa yang kau minta, aku akan memberikannya asalkan kau pergi menjauh dari kota ini," desis Mario dengan suara menahan amarah. Aura hanya tersenyum sinis, "Berapa banyak yang kau miliki, itu tak sebanding dengan milik kekasihku," ucap Aura dengan nada penuh penekanan, seolah dirinya bangga dan menantang amarah Mario. Benar saja, pria itu semakin mengeratkan cekelan tangannya hingga membuat Aura kesakitan. "Kau, benar-benar wanita ular. Aku menyesal selama ini bersama wanita ular sepertimu," ucap Mario dengan tatapan merendahkan, seolah Aura adalah wanita menjijikan. "Aku tak lebih darimu yang menjijikan Mario, berkacalah sebelum kau menghujat orang lain, dan hanya wanita bodoh yang mencintai pria brengsek sepertimu." Plak. "Kurang ajar kau Aura." Aura menyentuh pipinya yang terasa kebas oleh tamparan Mario, telinganya berdengung kuat saat tamparan keras itu mendarat di pipinya. "Kau tidak tahu berapa lama aku menahan semua ini, karena kau semua rencana yang sudah aku persiapkan menjadi berantakan, kau harus menanggung akibatnya wanita sialan." Mario langsung begitu saja menarik tangan Aura membuat wanita itu memekik kesakitan. Tenaganya tak sebanding dengan tenaga Mario yang sudah dikuasai amarah. "Mario, lepaskan aku." Aura terus meronta minta dilepaskan, namun teriakan Aura seperti angin lalu untuk Mario yang sudah begitu marah. "Mario." Aura sudah menjatuhkan air matanya, tangannya begitu sakit saat dipaksa, apalagi kakinya yang menggunakan heels membuatnya begitu susah mengimbangi jalannya Mario. Sampai-sampai Aura keseleo dan membuat wanita itu kesulitan berjalan. "Tolong. Hiks. Hiks." Aura benar-benar merasakan sakit di tangannya, belum lagi kakinya yang keseleo begitu menyakitkan. Bruk. Ah. Aura menjerit kesakitan saat tubuhnya dilempar begitu saja ke dalam gudang penuh debu dan kotoran. Uhuk. Uhuk. Aura sampai beberapa kali terbatuk-batuk saat mencium aroma debu, belum lagi dadanya yang tiba-tiba sesak saat menghirup debu. 73. Mario, tolong lepaskan aku, uhuk, uhuk. Aura begitu kesulitan bernapas,
Tapi pria yang berdiri di ambang pintu justru tak menggubrisnya dengan tanpa rasa iba. Ini hukuman untuk wanita sepertimu, jangan harap aku akan mendapatkan sesuatu dari papaku. Mario tersenyum sinis, senyum yang mengandung kebencian. Bersenang-senanglah Aura sayang, ini gudang tak pernah ada yang datang, jadi kau hanya perlu berdoa agar ada orang yang akan menyempatkanmu. Bye, sayang, hahaha. Mario, ah. Aura memekik kesakitan pada kakinya, kini air matanya seketika luruh dengan dada yang kian sesak. Aura menyentuh bagian dadanya, gadis itu merasa begitu kesakitan bagian kaki dan dadanya. Mas, Arsya. Lirik Aura dengan sisa tenaganya hingga perlahan pandangannya terlihat mengabur dengan napas yang semakin sesak. 74. Ruangan Haikal. Tapi kamu tidak perlu menjemputnya, aku sudah membawanya ke sini. Ucap Enggar sambil menyesap minumannya. Haikal menyipitkan matanya, maksud kamu apa? Enggar berdecak lidah, Ben, apa bosmu kebanyakan makan oncom sehingga membuat otaknya bekerja lambat? Benny hanya mengedikkan bahunya, ia tak memberi tanggapan karena takut akan kemarahan bosnya. Haikal kalau sudah marah lupa daratan. Sialan kau. Haikal mengeram kesal. Buff. Haikal melempar majalah di atas meja pada Enggar, tapi pria itu cekatan untuk menangkisnya, kalau tidak wajahnya yang akan menjadi sasaran. Aura datang bersamaku, tadi dia izin ke toilet, Tapi kok lama ya, ini sudah hampir 20 menit. Enggar menatap jam tangan mahalnya yang melingkar di tangan. Kamu tidak bercanda kan Enggar? Enggar menggeleng dengan wajah kesal, enggak Kal, coba kamu cek ke toilet, seharusnya dia sudah kembali. Tanpa disuruh 2 kali dan dengan langkah tergesa Haikal keluar dari ruangan untuk menyusul Aura. Aku akan cek CCTV-nya. Benny bergerak dengan cepat, dia hanya khawatir jika terjadi sesuatu dengan Aura. Karena Benny tahu masalah yang Haikal hadapi dengan Mario dan Aura. Enggar mengangguk, ia menggeser duduknya untuk dekat dengan Benny setelah pria itu mengambil laptopnya. Aura, kamu di dalam. Haikal mengetuk pintu toilet umum di lantai ruangannya. Sadar akan sepi dan sudah jam pulang, Haikal langsung menerobos masuk. Aura. Haikal membuka 3 bilik pintu toilet itu, namun tak menemukan Aura di sana. Aura, kamu di mana? Haikal terus memanggil. Wajahnya sudah panik bercampur marah, hingga saat dirinya keluar langkahnya terhenti saat melihat sebuah tas tergeletak di dekat pot bunga besar. Ini kan, Haikal meremas kuat tas selempang milik Aura. Tidak mungkin gadis itu membuang tasnya begitu saja, wajah Haikal menjadi gelap, tatapannya begitu tajam bak. 75. Pedang yang siap untuk menyayat siapa saja. Bos. Benny dan Enggar datang dengan tergesa, keduanya melihat Haikal yang berjongkok sambil memegang tas. Nona Aura, bertemu dengan Mario. Dek. Seperti jemuran yang diperas, jantung Haikal berdegup kencang seperti ingin lepas dari tempatnya, dadanya sesak bak diremas-remas. Kemana bajingan itu membawanya, ucap Haikal dengan suara yang begitu dingin, tatapannya membuat 2 orang di depannya membeku. Enggar dan Benny bahkan bisa merasakan Aura mencekam saat mendengar suara Haikal. Ke lorong bawah. Tanpa menunggu lama ketiganya menuju tempat yang menjadi dugaan Benny, beruntung Benny melihat CCTV lebih dulu, jadi mereka tak membuang waktu untuk mencari Aura. Sepi, senyap dan hening, langkah kaki ketiganya membuat suara besing yang menggema di lorong yang tidak pernah dilewati itu. Awas saja kau Mario. Geram Haikal dengan kedua tangan terkepal erat, tatapan matanya memerah dengan sorot kemarahan yang begitu mengerikan. Jika orang melihat pasti mereka sudah pucat dan berkeringat dingin, parahnya lagi mereka bisa pingsan mendadak saking takutnya. Gudang kosong bos. Benny maju lebih dulu, kakinya menendang pintu gudang yang sebelumnya terkunci,
Dengan sekali tendang dan kekuatan penuh, pintu itu pun langsung terbuka dengan kerusakan yang fatal. Brak! Mata Haikal menajam, dadanya begitu sesak dengan ribuan jarum seperti menusuk tepat di ulu hatinya, melihat Aura tergeletak di lantai dengan wajahnya yang sangat pucat dan mengenaskan. Aura! Haikal berdiri mondar-mandir gelisah di depan pintu UGD. Enggar yang melihat tak bisa berucap apapun, sejak tadi dirinya sudah mencoba menenangkan Haikal tapi usahanya sia-sia. Hingga lebih dari 30 menit dokter baru saja keluar ruangan membuat Haikal langsung memberondong pertanyaan. 76. Dokter, bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja, dok? Kecemasan dan ketakutan terlihat jelas di wajah Haikal, pria itu tak bisa menutupi rasa takutnya mengenai keadaan Aura. Bahkan rasanya Haikal begitu sulit bernapas saat melihat keadaan Aura yang begitu menyedihkan. Jiwanya serasa terhempas ke tepi jurang. Dokter menghela napas dalam, membuat Haikal semakin diliputi rasa cemas. Kondisinya masih kritis, dia memiliki alergi dengan debu, dan kali cukup serius, tutur sang dokter. Tubuh Haikal membeku, matanya terpejam merasakan sesak yang begitu menyakitkan di dada, rasanya ia sangat kesulitan hanya untuk menghirup udara. Enggar mengusap punggung Haikal untuk menguatkan, ia tahu betapa Haikal mengkhawatirkan Aura. Untuk sekarang pasien tidak bisa diganggu, kami akan mengawasinya untuk beberapa jam ke depan sampai kondisinya stabil. Lakukan yang terbaik, dok. Ucap Haikal dengan suara bergetar menahan sesak di dada. Dokter itu pun kembali masuk untuk menjalankan tugasnya. Kita hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Aura, ucap Enggar. Haikal mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang, wajahnya tampak dingin dengan rahang mengeras, melihat itu Enggar yakin, tak akan ada yang selamat orang yang sudah membangunkan macan tidur. Dia baik, tapi dia juga bisa mengerikan saat ketenangannya diusik, batin Enggar. Siapa yang tak mengenal Haikal Arsya Ravindra? Semua pebisnis juga tahu bagaimana seorang Haikal yang begitu disegani dalam dunia bisnis. Namanya menjadi momok tersendiri bagi musuhnya, siapa yang berani mengusik mereka pasti akan berakhir tak berguna. Namun Mario tak mengetahui sisi iblis yang bersemayam dalam tubuh pria tampan rupawan itu. Mario hanya melampiaskan rasa marahnya tanpa tahu akibat yang akan ia rasakan. Bahkan untuk saat ini pria itu sudah merasakannya. Di dalam gedung ruangan luas namun tak memiliki penerangan yang cukup, Mario duduk di kursi besi dengan tubuhnya yang terikat, wajahnya sudah bebaik belur, sudut mulutnya luka dan berdarah. Mario terlihat begitu menyedihkan. Lepaskan kau. Kalian akan tahu akibatnya sudah berani menculikku. Teriak Mario dengan napas tersengal, rasa sakit menjalar di tubuhnya setelah beberapa orang tadi memukulinya seperti samsak. Berhentilah berteriak, kau berisik. Ucap salah satu pria berbadan besar dengan wajah menyeramkan. Ada bagian bekas jahitan yang melintas di area mata, membuat pria itu terlihat begitu menyeramkan. Hei, kau tidak tahu aku siapa. Kau menculik orang yang salah. Jika papaku tahu kalian pasti akan mati. Teriak Mario lantang dengan wajah pongah. Mario lupa, jika dirinya sudah melakukan kesalahan yang fatal. 77. Hahaha. Ketiga orang di dalam sana tertawa bersama, mereka menganggap ucapan Mario adalah sebuah lelucon yang lucu. Memangnya siapa kau? Sampai papamu itu akan melindungimu. Mario berdecak, kalian akan menyesal, aku adalah putra Haikal Arsya Ravindra. Ucapnya jumawa. Aku tidak memiliki anak sepertimu baji, Ngan. Dek. Tubuh Mario menegang, dia hafal betul suara itu. Tentu saja dia hafal karena yang berjalan mendekatinya adalah seorang Haikal Arsya Ravindra, seorang pria yang sudah ia panggil Papa. Papa, kamu datang. Ucap Mario dengan mata berbinar. Meskipun tubuhnya terasa dingin saat melihat tatapan Haikal yang seperti pedang berlaras panjang. Ya,
Tentu saja aku datang. Haikal berjalan santai sambil meremas-remas jemari tangannya, gerakannya begitu pelan jika diperhatikan Haikal seperti melakukan pemanasan sebelum tangan itu bertindak. Mario menelan ludah, bukannya senang kini wajahnya memucat. Pak, lirihnya dengan tatapan takut. Cih, badan doang gede, nyalinya kerupuk, gumam Benny yang berdiri di samping bawahnya. Melempem dong bos. Ucap pria berwajah menyeramkan itu. Mata Benny mendelik tajam membuat pria itu menutup mulutnya rapat-rapat. Bos besar sama bos kecil sama saja, batin pria menyeramkan itu. Baf. Pasti itu rahangnya keseleo. Ucap Benny sambil menyentuh rahangnya sendiri merasa ngilu. Kaki kali bos, keseleo. Cek, kau bisa diam tidak? Hardik Benny dengan tatapan setajam perselingkuhan matan. Darah segar muncrat dari mulut Mario, pemuda itu terbatuk-batuk dengan kepala tertunduk. Kau berani menyentuh milikku. Mario merasakan separuh nyawanya dicabut paksa, ia tak menyangka akan merasakan sakit luar biasa seperti ini. 78. Ternyata aku salah memungut seekor anjing menyedihkan di pinggir jalan. Nyatanya anjing itu tak tahu balas budi dan justru menggigit. Ucapan Haikal membuat dada Mario sesak, ia tahu apa yang membuat papanya marah, tapi Mario tetap menolak untuk disalahkan, pemuda itu tetap bicara dengan bodohnya. Papa, kau hanya dibutakan oleh sosok ular seperti Aura. Kau tidak tahu bagaimana piciknya wanita itu. Kau tidak tahu betapa busuk hatinya sampai merayumu, ayah dari kekasihnya sendiri. Baf. Mario kembali kesakitan, mata tajam Haikal tak menyurut, justru emosinya semakin memuncak saat Mario melayangkan fitnahnya. Kau lupa jika wanita licik yang kau sebut adalah calon istriku. Kau siapa sehingga berani bicara seperti itu? Kau hanya manusia yang bodoh dan tidak tahu berterima kasih. Baf. Ini untuk kesakitan yang Aura alami. Baf. Ini, karena kau sudah berani menyentuh milikku. Baf. Dan ini untuk anak bajingan sepertimu. Seketika tubuh Mario terpental bersama kursi yang menempel pada tubuhnya, pemuda itu sudah tak sadarkan diri setelah pukulan terakhir mengenai ulu hatinya. Napas Haikal memburu, dadanya naik turun dengan tatapan tak surut. Cih. Haikal meludah setelah mengibaskan tangannya seperti ada kotoran yang menempel, lalu pria itu pergi. Bawa dia ke rumah sakit. Titahnya sebelum meninggal bangunan kosong itu. Iblisnya masih baik, John. Ucap Benny pada pria menyeramkan itu bernama Johnny. Mungkin, terlalu sayang jika dihabisi bos. Benny mengangguk saja, urus dia. Titahnya yang juga langsung pergi mengikuti Haikal. 79. Di rumah sakit. Haikal menunggu dengan sabar di depan pintu ruangan Aura, di mana orang lain tidak boleh masuk kecuali tenaga medis. Haikal sudah mengganti bajunya, pria tinggi tegap dan gagah itu kini seperti sedang terpuruk. Haikal duduk dengan kepala bersandar di dinding, keduanya tangannya terlipat di dada dengan kedua matanya terpejam namun tak tidur. Bos. Matanya yang terpejam kini terbuka, sorot mata tajam itu kini terlihat meredup. Sejak siang Anda belum makan. Benny menyerahkan kotak makan, ini sudah hampir tengah malam, dan Benny tentu saja tahu kapan terakhir atasannya itu makan. Aku tidak akan mati jika tidak makan, Ben. Katanya yang kembali memejamkan mata. Benny menghela napas, ini bukan Haikal yang selama ini dia kenal, Haikal yang sangat profesional, Haikal yang sangat alot untuk ditaklukkan, Haikal yang sangat kejam dalam bertindak. Tapi sekarang Haikal yang ia tahu sudah seperti kehilangan semangat hidup. Cinta memang bisa membuat orang lupa diri, gumam Benny dalam hati. Beruntung dirinya jauh dari kata cinta, selama ini Benny selalu sibuk bekerja tanpa kenal waktu membuat pria itu tak mengenal hubungan cinta.
Kalau Anda sakit, siapa yang akan merawat Nona? Dia pasti menyalahkan saya jika Anda sakit. Tutur Benny dengan tatapan sendu. Benny mengingat beberapa hari yang lalu saat mereka melupakan makan siang, saking sibuknya keduanya tak sempat makan siang, dan saat malam tiba Aura menceramahinya panjang kali lebar ketika Haikal pulang dengan perut kelaparan. Setidaknya Anda memikirkan kesehatan Anda agar bisa menjaga Nona. Haikal masih diam, bayangan wajah Aura dengan senyum manisnya menari-nari di pelupuk matanya. Apalagi saat Aura memasak dan dirinya begitu lahap menyantapnya, wanita itu begitu senang. Haikal membuka matanya, tangannya terulur untuk menerima makanan yang Benny bawa. Benny tersenyum tipis, padahal jika Haikal tak menginginkan bisanya pria itu tak akan menyentuhnya, tapi ini. Benny tidak tahu jika kekuatan cinta akan membuat pria seperti Haikal lemah.